Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di channel WhatsApp TV ya. Kali ini kita sedang berada di Winonggulun Maspati ya. Tepatnya di Ayam Lodo Bu Mamik ya. Dan ini ada acara Kopdar ya bosku. Kopdar Asosiasi UMKM Pengda Magetan. Oke. Bagaimana acaranya? Simak terus ya. Oke ya, ini bosku, tempat kita kopdar kali ini yaitu di Ayam Lodo Winonggulun ya, Bu Mamik, tepatnya di Jalan Manggis, Desa Gulun, RT 7 RW 2, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan. Masih lagi beres-beres. Halo Mas, masuk TV. Nah ini ya suasana di Ayam Lodo Bu Mamik Winonggulun ya. Nah ini ada foto-foto yang pernah datang ke sini. Nah ini ada AHY. Terus itu ada Bapak Bupati Magetan ya. Ini Taufik Hidayat, ada Riko Ceper juga. Nah ini Isa Baja ya, tuh kelihatan. Nah ini suguhane gorengan bos. Gorengannya Ayam Lodo Bu Mamik. Bu Edi, Pak Edi, Pandi. Kalian profesi YouTuber deh. Jajan-jajan shorting. Selesai. Yang penting hari ini yang kita lakukan ini kita silaturahmi, mempererat persaudaraan kita. Siapa tahu dengan silaturahmi itu kita bisa menambah rezeki kita. Amin. Tambah panjang, usaha kita tambah maju terus ya Bu ya. Amin. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua udah kenal saya ya. Terlalu ya, belum kenal saya. Nggak, jadi saya kenalkan diri. Jadi yang jelas nama saya Barata. Kopdar terakhir itu di alun-alun ya. Kopdar terakhir itu di alun-alun. Jadi nama saya Barata. Usaha saya tetap dijamur sampai sekarang. Jadi sesuai dengan tema yang saya usung kemarin itu, kita itu sharing-sharing dulu, kemudian selling-selling. Artinya kita sharing dulu, jadi kita sharing tentang usaha kita. Nah kemudian nanti kita bisa jualan. Nah jualannya siapa tahu habis pas katanya hari ini kita menemukan pencerahan. Oh ya berarti saya harus seperti ini, saya harus seperti. Terus besok usaha kita tambah maju, jadi jualan kita tambah banyak, gitu ya Bu ya. Nah tadi saya dari kemarin saya udah mengkonsep. Awalnya saya ingin menceritakan usaha saya dulu. Jadi saya sih berharap sebenarnya kemarin sebetulnya saya berharap tuh waktu pas kita talkshow di mana Randu Gede, apa yang sudah saya lakukan tuh teman-teman ibu-ibu bapak-bapak di sini tuh bisa mengikuti gitu. Jadi mengikuti apa yang sudah saya lakukan. Jadi bukan mengikuti apa yang sudah saya lakukan, tapi lebih yang dari saya lakukan. Dan ternyata usaha itu ada polanya. Jadi ada polanya. Jadi kalau saya selalu pertama itu yang saya lakukan itu personal branding. Personal branding saya yakin di sini banyak nih. Mas Doni nih apalagi personal brandingnya kuat. Jadi ketika misalnya ketemu Mas Doni berarti ini Ayam Lodo Bu Mamik. Mengikuti.
Itu personal branding. Terus kemudian dari personal branding itu kita nge-branding. Habis nge-branding, kita membuat sebuah brand. Habis kita membuat sebuah brand, baru kita networking, jadi jaringan. Itu yang paling penting, itu yang terakhir. Tetapi terakhir itu kalau kita tidak mulai dari yang 1, 2, 3, itu saya rasa juga nggak akan jalan. Soalnya jaringan ini, networkingnya ini, yang orang-orang pasukan kita ini, yang saya selalu menyebut mereka ini, pasukan OJK atau pasukan juragan tani jamur. Jadi harus punya kekuatan yang ada di pertama ini. Jadi gini, kalau yang pertama itu yang saya bilang personal branding. Apa sih personal branding itu? Kira-kira apa Bu? Ngerti nggak? Bu Esi ini selalu dari dulu ngomongin personal branding. Kata siapa Pak? Coba di browsing. Coba apa Bu personal branding kira-kira? Coba di browsing. Browsing dulu ya Mas. Jadi begini, personal branding itu persepsi seseorang terhadap diri kita. Itu kalau misalnya jenengan belum kenal saya. Saya jalan, misalkan nih rambut saya nih ya, rambut saya gondrong begini, saya sambil jalan. Ya, misalkan seperti itu ya, misalnya seperti itu. Nah, persepsinya jenengan terhadap saya apa Bu? Orang jalanan. Pasti banyak Bu. Misalkan, ini saya kunci lagi, malu saya jenengan Bu. Jadi persepsinya pasti banyak. Jadi maksudnya banyak tuh begini. Mesti Bu Esi mengira saya ini pemabuk. Iya Bu ya, pemabuk. Terus penjudi. Terus per lah pokoknya ya, per. Nah, preman itu preman juga bisa. Itu yang dikatakan persepsi. Jadi ketika kita membuka usaha, itu harus kuat dulu di diri kita sendiri. Jadi kan persepsi seseorang terhadap diri kita. Itu personal branding namanya. Jadi di situ yang harus kuat. Jadi personal branding itu intinya gini, ceritakanlah dirimu, apa yang kamu lakukan kepada dunia. Saya selalu berprinsip seperti ini, ceritakan diri saya, apa yang saya lakukan kepada dunia, yang pada akhirnya saya tidak akan mengejar uang lagi, tapi uang yang mengejar saya. Jadi yang saya lakukan itu, apa yang selalu saya lakukan, saya ceritakan semua di media sosial. Contohnya ya seperti di Facebook, di IG, atau pas ada acara apa-apa, saya nggak pernah lupa apa yang saya lakukan, saya lakukan. Jadi sekali lagi pokoknya kalau nulis itu ceritakan diri kita kepada dunia, biar orang itu mengetahui apa yang saya lakukan, dan saya tidak mengejar uang lagi, tapi uang yang mengejar saya. Itu personal branding. Terus jangan sampai ketika kita membangun sebuah personal branding, kita tuh sampai ada cacatnya. Monggo Bu Mawar. Nah, ya seperti kayak Bu Mawar ini, contohnya baru datang ya Bu. Jadi ketika dia orang sudah tahu usahanya dia adalah keripik mawar, akhirnya orang taunya Bu Mawar. Saya sebelumnya saya nggak tahu Bu Mawar ini namanya siapa. Yang saya tahu ya Bu Mawar. Itu namanya personal branding. Ya Bu ya, betul ya. Soalnya Bu Mawar kemana-mana selalu Bu Mawar. Maksudnya produk mawarnya. Jadi akhirnya orang taunya Mawar. Tonggol nih. Aku kenal tuh. Dia penasaran siapa. Terus yang kedua itu branding. Produk. Jadi branding sama brand itu beda. Jadi tapi ada kesatuan. Tapi kalau branding itu kita
jenenge apa tuh? Kalau kita tuh ibaratnya ya, kita nih Barata. Ketika saya ini Barata. Ketika saya Barata ini saya harus membranding. Jadi membranding saya itu ya saya harus pakai baju, pakai celana, mungkin pakai kacamata. Mungkin kalau ibu-ibu sebelum berangkat harus dandan dulu, gitu. Nah itu namanya branding. Jadi sebenarnya di sini inti lagi branding itu juga sangat penting. Misalkan ini misalkan saya contoh lagi branding ini. Kalau seandainya kayak teh botol sostro, kalau enggak teh botol, udah ini aja. Ini Aqua. Branding itu sangat kuat ketika misalnya saya tutup tulisan ini. Kemudian saya tanya, ini produknya apa sih? Walaupun nggak ada tulisannya, orang tahu ini apa namanya. Aqua. Seperti juga teh botol. Jadi kalau teh botol itu yang paling, menurut saya paling kuat brandingnya itu teh botol. Ketika teh botol, biarpun nggak ada tulisannya, biar ditutup, tetap teh botol. Betul ya Bu ya? Tetap teh botol. Sampai teh botol karena brandingnya dia kuat, teh botol itu brandingnya kuat. Teh kotaknya, yang kotakan itu juga isinya teh botol. Bener gak Bu? Soalnya apa? Ketika dia lepas botolnya itu di aquanya itu, ya dia hilang udah. Jadi teh botol itu udah hilang. Makanya yang kotakannya itu teh botol, tetap ada botolnya. Bahkan itu kalau nggak salah itu bahkan yang plastikannya sampai bentuknya botolnya teh botol yang plastik, tapi bentuknya sama yang kaca. Soalnya apa? Karena dari dulu, dari zaman bahela, mungkin dari zaman saya tuh masih bayi, itu tahun berapa saya nggak tahu, tapi kalau saya perhatikan teh botolnya seperti itu. Teh botol itu waktu bukan di tulisan teh botolnya, tapi kemasannya. Dia menang karena kemasannya. Ketika orang melihat, yaitu teh botol. Terus kemudian contoh ini lagi, misalkan contoh kayak Pepsodent misalnya. Pepsodent tulisannya itu udah Pepsodent. Orang mau apa? Mau apa namanya? Mau beli odol, mau beli pasta gigi apa ya, orang taunya Pepsodent. Soalnya Pepsodent itu udah kuat. Seandainya karena udah kuat brandingnya, seandainya misalnya seperti ini. Misalnya saya tulis misalnya Pepsodent itu Barataden. Awalnya paling keras ya dia. Barataden. Wawan Den. Itu walaupun harganya misalnya Pepsodent harga 10.000, terus misalnya Barataden itu harganya 6.000, saya yakin orang lebih memilih harganya yang harganya 10.000 Pepsodent itu. Betul ya Bu ya? Soalnya apa? Pepsodent itu brandingnya udah kuat. Terus kalau misalnya Pepsodent dialihkan sama Close Up. Ya bener ya, Close Up yang hijau ya? Iya. Dialihkan Close Up. Nah, Close Up ini akhirnya dia ketika kita misalnya ketika kita membranding, kita ini harus menyelesaikan bisa menyelesaikan suatu masalah pembelian ketika konsumen mau membeli produk kita. Itu akhirnya yang membaca peluang itu adalah Close Up. Jadi ada Pepsodent, ada Close Up. Ada Pepsodent, ada Close Up. Ketika Close Up ini mau menyaingi Pepsodent, dia nggak kuat. Perlu waktu yang lama. Akhirnya dia membuat kalau di close up
nafas jadi segar. Kalau Pepsodent memutihkan gigi, menghilangkan apa kok ngomong gigi? Plak. Menghilangkan Jadi korbannya saya. Jadi saya akhirnya ingat saya kenal harus begini. Jadi gitu. Itu yang ini. Terus jadi dia itu plus up itu dengan harapan ketika dia beli produk plus up, dia menyelesaikan masalah masalah konsumennya, masalah pembeli ketika dia beli plus up, dia bisa menyegarkan nafas. Nah itu jadi nge-branding itu kita harus tahu pangsa pasar itu kita siapa sih. Terus ketika kita jual produk kita ini, kita tuh menyelesaikan masalah dia enggak. Misalnya seperti ini lagi, kayak misalnya tunggu ini produknya yang enak ya Sopo. Misalnya produknya Pak Edi, ngomongin sambel, ya kan? Saya yakin semuanya bisa bikin sambel, betul ya Bu ya? Betul kan ya Bu ya? Semuanya bisa bikin sambel, tetapi sambelnya Pak Edi ini pangsa pasar ya untuk di dalam keluarga yang repot. Jadi ketika pagi-pagi anaknya, bapaknya, ibunya yang dia harus bekerja, dia udah tidak sempat bikin sambel, disajinya dengan dicolek pakai sambelnya Pak Edi. Akhirnya dia kan menyelesaikan suatu masalah, jadi saya nggak usah repot-repot lagi, ngulek lagi, kasih bumbu lagi, selesai. Nah itu akhirnya di branding. Kemudian ketika kita membuat suatu brand, ini langsung ke tahap selanjutnya ya. Nanti ketika kita membuat suatu brand itu yang harus diingat, mudah diingat. Jadi kemarin misalkan kayak produk saya, ternyata produk saya masih ada di sini. Saya kemarin bikin ini, saya berharap ketika saya tutup ini, orang ingat. Ketika ada totol-totolnya ini berarti punya Barata. Ketika ini saya tutup, ada totol-totolnya, oh ini OJK. Nah, kemudian ketika brand ini kuat, sebetulnya ini kan apa sih Bu? Hanya keripik ya Bu ya. Terus hanya sebuah keripik jamur yang saya rasa ya siapa aja bisa bikin ini. Bikin keripik jamur ini siapa aja saya rasa bisa. Cuma ketika orang itu begitu dia melihat produk kita, begitu dia tertarik, begitu dia tergoda, berarti brandnya jenengan dapat. Contoh seperti kemarin saya di Surabaya, pengalaman saya, ada orang lewat Bu, sumpah Bu, ada orang lewat jalan, dia ngelirik di stand saya, dia nyamperin, namanya akhirnya saya tahu itu namanya Pak Ben. Dia nyamperin, saya pikir tulisannya ini Otoritas Jasa Keuangan, ternyata pas dilihat walah jamur crispy ya dia. Nah akhirnya kan seperti itu, yang seperti itu kan akhirnya saya kan berhasil menggoda dia kan. Saya sebetulnya ketika bikin ini bukan saya tuh berharap ini dia mau beli, dia mau enggak. Ketika dia melirik produk saya, itu saya udah seneng banget. Apalagi dipegang, saya tambah bahagia. Kok dibeli, wah saya gila. Itu. Jadi ketika dilirik, sekarang gini Bu, sebetulnya kenapa harus punya 3 rangkaian itu? 3 rangkaian yang tadi saya ceritain. Orang kalau melihat ini sekali biasa, 2 kali agak mendingan. Konsumen itu, calon konsumen kita, dia harus melihat 7 kali. Melihat 7 kali produk saya, dia baru akan ingat.
itu baru ingat loh Bu, bukan beli loh. Dia baru ingat, oh iya ya, yang kemarin saya lihat selama 7 kali itu saya ingat kalau itu namanya OJK. Ketika ada total-totalnya itu OJK. Itu harus 7 kali. Jadi kalau misalkan gini, banyak teman-teman yang saya rasain begitu, ketika sekali misalnya sekali pameran terus gak laku, akhirnya mutung. Wah, sepi banget. Padahal bukan dia nggak laku. Sekarang kita akui, misalkan kalau saya ke Indomaret, saya tahu yang di Indomaret itu jual Citatos, betul ya Bu ya. Tapi diingat-ingat lagi, kapan terakhir kita makan Citatos? Bertahun-tahun yang lalu. Saya udah 4 tahun, 5 tahun yang lalu saya nggak pernah makan Citatos, tapi saya tahu ada Citatos. Kenapa saya tahu? Soalnya saya melihat produk Citatos itu udah dari 100 kali mungkin. Nggak produk dari Indomaret, dari warung, dari TV, itu Citatos terus. Gitu. Terus kemudian juga ketika kita kasih nama itu harus ada maknanya. Jadi maknanya itu seperti kita tuh menggoda calon konsumen kita, menggoda pembeli kita. Ini apa sih? Jadi misalkan, kalau misalnya saya kasih nama Dudu, bikin penasaran. Dudu, apa? Misalnya Tutu, misalnya saya tulis gitu, orang akan biasa aja. Orang nggak tertarik. Tetapi ketika saya tulis OJK, ketika orang tulis OJK, dia dia akan tergoda untuk melihat produk ini. Dia melihat aja, jadi nggak usah dibeli. Jadi melihat, ngelirik ini itu udah artinya brandnya kuat.